Makanya hati kita tenang saat hati kita tadi bersolawat. Kenapa? Rahmatnya Allah kepada kita turun, insya Allah. Namanya rahmat itu naon si Habib? Rahmat itu kasih sayang. Kalau Allah Ta'ala merahmati kita, berarti Allah berkasih sayang pada kita. Satu sholawat yang kita ucapkan memancing 10 kasih sayang Allah pada kita. 10 kasih sayang Allah ini mungkin satunya berupa ketenangan hati, adem tadi hatinya semuanya, betul. Yang kedua mungkin lancar rezekinya, karena orang saya ini Bu, subhanallah ya, dapati banyak orang kaya raya ya, mobilnya ayat tilu. Pas saya tanyain amalannya naon, Pak, amalannya naon? Abin tegada apa? Tepunya ya? Teboga ya, saatik lah orang sekedik apa isi itulah abdi ini di Jawa, kalau Habib Ali Ridho ini di Sunda. Cuman kumaha abdi tos jadi orang Sunda ayana ya harus belajar sakedik ya, mudah-mudahan sakedik lama-lama menjadi seueur, jadi bukit menjadi seueur. Ikhwani rahimakumullah, saya ketika ketemu orang kaya saya tanya amalannya naon, jawabannya abdi teu boga amalan bib, abdi sholawat bailakan Nabi Muhammad. Sampai presiden case-nya, presiden Republik case-nya namanya, itu amalan sholawatnya ke Nabi Muhammad setiap hari 10.000 sholawat. Makanya jadi presiden, tapi case-nya iya, masya. Ini di dia kumaha sabaraha sholawat ke Nabi Muhammad setiap hari. Kepingin kaya enggak? Kaya kepengen, lancar rezeki kepengen, gak emosian kepengen, tapi itu boga amalan sholawat, nggak bisa. Shollu ala Nabi Muhammad. Bu, sholawat itu penting. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, anjakum min ahwali yaumil qiyamah wa agrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktarukum alayya sholatan. Sholawat itu bukan hanya memancing rahmat di dunia, tapi yang menjadi potensi besar untuk menyelamatkan kita dari kebingungan hari kiamat, yaitu sholawat sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad. Nanti hari kiamat itu dahsyat loh. Hari kiamat itu mengerikan. Hari kiamat itu pengadilannya Gusti Allah. Itu yang selamat adalah yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi selain tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, itu banyak sholawat. Sholawat itu juga bermanfaat untuk kita. Satu, rahmatnya Allah turun kepada kita. Dua, akan menyelamatkan kita dari dahsyatnya hari kiamat. Tiga, yang menjadikan posisi kita dekat dengan Nabi Muhammad itu apa? Ya, sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan.
yang paling dekat posisinya denganku di hari kiamat adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib abdi ini cinta kan Nabi Muhammad, tapi memang amalannya belum banyak. Kumaha Habib, anak ini harus ngamalkan apa? Bu, sholawat itu penting. Kita jangan sampai sehari tidak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kumaha caranya Beb? Terserah anjen, mau pakai yang tadi sholatullah salamullah tenenaon. Bapak pakai sholawat yang biasa-biasa bae Beb, abdi tak apal tenenaon. Misalnya sholawatnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli. Pakai yang itu ya tenenaon, pakai yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ya tenenaon. Sholawat ke Nabi Muhammad yang paling penting pokoknya dengan lafaz sholawat yang seperti apa kita banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Sabaraha kali Bib? Nah, kalau anjen nanya seberapa kali sholawat ke Nabi Muhammad, itu lebih banyak lebih baik. Tapi minimal dikatakan oleh pengarang Bushrul Karim, itu sholawat ini kalau kita kepingin dianggap sebagai orang yang banyak bersholawat, maka kita bersolawatnya 300 kali. 300 kali itu seur apa sakedik? Sakedik apa seur? Sakedik. 300 kali itu coba saya mau nanya, hitung saya sholawat satu kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Berapa detik? Berapa detik barusan? Paling 3 detik, betul. 3 detik kalikan 300 berarti 900 detik. 900 detik itu menitnya cuma 15 menit. Seharian cuman kita 15 menit sholawat ke Nabi Muhammad. Yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat ya Nabi Muhammad. Yang memberi petunjuk kita ya Nabi Muhammad. Semuanya Nabi Muhammad. Masa kita sholawat kepada Nabi Muhammad itu? Kadang kita kepingin, ya Allah, pengen syafaatnya Nabi Muhammad, betul? Pengen syafaatnya Nabi Muhammad, betul? Pengen pertolongannya Nabi Muhammad, betul? Pengen pertolongan Nabi Muhammad tapi nggak mau kenalan sama Nabi Muhammad. Pengen pertolongannya Nabi Muhammad tapi nggak mau deket kepada Nabi. Kumaha Nabi Muhammad mau nolong kita? Kayak kita kan kalau mau datang sama, kalau kita butuh bantuan, kita datang ke seseorang, deket dulu, betul? Kalau tiba-tiba datang minta tolong, kira-kira ditolong tuh? Tolong tuh? Tiba-tiba datang ke saya, di mana? Di itu Ciamis misalnya, Cihawar. Saya nggak kenal orang Cihawar. Misalnya, kalau sekarang sudah kenal, alhamdulillah. Cihawar, sopo kan gitu. Siapa ya? Minta tolong Bib, apalagi minta tolongnya, masya Allah, mau utang 100 juta. Salah alamat Pak. Misalnya seperti, nggak mungkin kita akan tolong. Kenapa? Orang nggak kita pengen dapat syafaatnya Nabi Muhammad, ya kenalan sama Nabi Muhammad, ya deketin diri kita kepada Nabi Muhammad dengan sholawat kepada Nabi 15 menit setiap hari. Ya Allah, waktu yang sangat sedikit. Dengan sholawat
Sholawat itu nggak akan ganggu pekerjaan kita, nggak akan. Sholawat itu nggak akan ganggu hubungan kita, keluarga kita, tidak akan. Sholawat itu justru akan menambah keberkahan di dalam kehidupan kita. Sholawat itu justru akan menambah kebahagiaan untuk kita. Maka itu, nah, Habib ijazahkan atuh sholawat ini nggak pakai ijazah, Bu, Pak. Sholawat ini sudah perintah dari Gusti Allah. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma wa barik 'alaihi wa ala alihi. Sholawat itu nggak pakai ijazah karena tos diperintahkan oleh Gusti. Bahkan Allah sholawat ke Nabi Muhammad, malaikat sholawat ke Nabi Muhammad, dan Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ucapkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad. Maka itu nggak pakai ijazah, sudah diperintah oleh Gusti. Cuman terkadang kita, saya kasih bocoran ya, saya kasih bocoran. Kita tadi ini sering digoda oleh setan. Hawa nafsu kita ini sering grogoti kita. Setiap kita mau sholawat, ibu-ibu badai sholawatan, katanya setan, engke baiklah, belum wudhu, ya betul, belum pakai mukena, betul, tuh ayat tasbihnya, betul, akhirnya nggak aja, ya udah engke baik, hari ini nggak sholawat. Itu setan kerjaannya. Terus Beb kumaha, boleh Beb saya nggak pakai wudhu, kalau bolehnya mah boleh. Beb sambil masak, tenenaon sambil masak sholawatan. Beb saya lagi jalan ke pasar, tenenaon sambil jalan ke pasar sholawatan. Habib saya dalam keadaan apapun, yang penting dalam keadaan yang masih ada, mangga sholawat ke Nabi Muhammad. Tapi memang afdolnya itu setelah kita wudhu, afdolnya, tapi jangan sampai gak sholawatan cuman gara-gara itu gitu loh. Nanti akhirnya Masya Allah setan ini kerja keras supaya kita gak dapat rahmatnya Gusti. Makanya harus apa Habib? Jadwalkan Bu, jadwalkan. Abdi bari naroskeun kasadayana. Pernah nggak atau sekarang lupa, ya Allah hari ini saya lupa belum makan? Ayah yang kayak gitu, ayah tuh, oh ayah yakin? Bukan lupa, nggak makan iya. Kenapa? Dapat 6 jam udah keroncongan tuh bro, betul. Dapat 10 jam apalagi. Ayah saya mau nanya, hari ini udah makan berapa kali? 2 yang berat, yang gorengannya, yang kerupuknya, yang kopinya. Waduh, banyak. Masya, kita nggak pernah lupa sama makan. Kenapa? Tos ayat jadwalnya dan tos jadi kebutuhan. Jadwalnya tos ayat kapan? Sarapan, makan siang, makan malam. Zaman dulu jadwalnya 2, makan pagi sama makan sore. Zaman dulu. Zaman ayeuna 3 kali, pagi, siang, malam. Tos aya jadwalnya, makanya nggak pernah lupa. Sholawat ya seperti itu kepada Nabi Muhammad. Jadikan sholawat ini
ada jadwalnya dan jadi kebutuhan kita. Jadikan sebagai kebutuhan kita sholawat itu, karena memang itu kebutuhan kita. Jadi yang pertama naon Bu? Dijadwal. Yang kedua naon? Yang kedua caranya supaya upamitos aya jadwalnya. Pada subuh misalnya abdi sholawat ke Nabi Muhammad, ya udah. Atau siang sholawat ke Nabi Muhammad, ya udah. Yang penting mah aya jadwal. Yang kedua butuh ini memang naon ini? Tasbih ini upami aya di kantong kita, pas ngerogoh kantong aya tasbih keingitan sholawat. Pernah nggak kita lupa nggak bawa HP kita 3 hari? 3 hari nggak bawa HP. Ya Allah, saya lupa nggak bawa HP. Pernah? 3 hari. Jangankan 3 hari, 2 jam hilang HP-nya udah bingung ngeribut-ribut. Kadang-kadang berantem suami sama istri gara-gara HP-nya nggak ada. Kenapa kau seperti itu? Ya karena naon? Karena HP itu ada di kantong Bapak-bapak ini yang lagi ngudut ini. Pernah nggak lupa? Seharian abdi lupa untuk ngudut, pernah? Selalu ingat. Kenapa? Karena udutnya ada di kantong. Makanya ingat sama udut, ingat sama yang namanya HP. Kenapa? Karena selalu ada di kantong. Nah kita juga ini loh, tasbih ini loh, ini adakan di kantong kita supaya kita ingat sama sholawat. Lagi pula kalau kita lagi zikir pakai tasbih, hitungannya jelas. Oh ini 33, 1 kali putar 33, berarti 10 kali putaran ini cukup untuk kita sehari-hari bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ibu-ibu dirahmati oleh Allah dan bapak-bapak, adik-adikku sekalian semuanya, melalui ceramah kali ini saya ingin mengajak kepada semua untuk menjadikan cinta ini menjadi pohon cinta. Benih cinta kepada Nabi Muhammad jadikan sebagai pohon cinta kepada Nabi Muhammad. Caranya dengan apa? Yang sering ingat sholawat ke Nabi Muhammad, yang sering ngebaca sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya ingat sholawat, jadikan sholawat sebagai kebutuhan kita dan jadwalkan. Yang kedua, ingatkan diri kita dengan tasbih. Dan insya Allah kalau kita sholawatnya kenceng, hidup kita akan bahagia, hidup kita lebih tenang. Insya Allah Bu, Pak, ini sudah resep yang tidak bisa ditawar lagi. Karena 1 sholawat adalah 10 rahmat dari Allah. 10 rahmat, 1 ketenangan, 2 kelancaran rezeki, 3 keharmonisan keluarga, dan lain sebagainya. Maka daripada itu saya ingin ngajak sebelum saya tutup, dan mungkin akan dilanjutkan oleh Habib Ali Ridha, ayo kita sholawatan kepada Nabi Muhammad seperti tadi, tapi dengan nada yang lebih syahdu. Karena sholawatnya kita olah pakai rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya kita olah pakai rasa cinta pengen ketemu kepada Nabi Muhammad. Ayo pelan-pelan lebih syahdu lagi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah ya Rasulullah. Semua umatmu lagi bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Lihatlah kepada kami ya Rasul.
bahwa kami adalah pecinta. Teruskan sholawatnya. Salatullah ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah, pandanglah kami ya Rasulullah, ya Rasulullah, dekatkan diri kami kepadamu ya Rasulullah. Kami adalah hamba-hamba Allah yang cinta padamu. Kami adalah hamba-hamba Allah yang ingin bertemu denganmu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mata kami ingin memandang kepada wajahmu ya Allah. Takdirkan kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Takdirkan kami bisa kumpul dengan Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, ridhai kami ya Allah. Ighfir lana dhunubana, tubna ila Allah, yassir lana umurana, ihfadna min jami'il ma'asi wa dhunub ya Allah. ارزقنا الصحة والعافية. طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربي فانفعنا ببركته واهد الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته وعافاته من فتنه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.